Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi swastiastu, wabarakatuh. salam budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman rekan anggota kelompok satu Cipta Adil untuk kehadirannya di sebagai tugas untuk PKMF 2000 PKMF FDS 2024. Pada presentasi ini kita akan mempresentasikan hasil wawancara Anjang Sana dengan Ibu Fatia selaku koordinator bidang akademik dan kemahasiswaan. Saya izin share screen PowerPoint-nya sebentar. Program Anjang Sana ya, bersama dengan Koordinator Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni sebagai tugas ya, kelompok dari program kepelatihan kepemimpinan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni 2024 oleh kelompok satu Cipmutia. Mengenai apa itu Koordinator Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni. Koordinator di bidang akademik dan kemahasiswaan berkedudukan di bawah dua kepemimpinan di bidang satu dan bidang tiga. Bertanggung jawab urusan beasiswa juga kepengurusan perkuliahan kegiatan mahasiswa. Koordinator ini lebih sering dikenal dengan singkatan AKMAWA, yaitu akademik dan kemahasiswa. Jadi pengurusan permasalahan pada kuliah, terutama soal akademik, permasalahan KRS, sampai seterusnya sampai kita mau sudah itu berada di bawah naungan atau pengurusan koordinator layanan AKMAWA atau akademik dan kemahasiswaan. Selanjutnya boleh diteruskan. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya, Dimas. Di saya belum berubah slide-nya ya. Oh ya, sekarang sudah. Selanjutnya kita membahas tentang struktur organisasi dari kepengurusan administrasi kemahasiswaan. Ya, di sini ada struktur organisasi, tata kepengurusan administrasi akademik dan kemahasiswaan FBS. Boleh selindia selanjutnya. Di sini ada pimpinan tertinggi dari administrasi akademik dan kemahasiswaan. Yang tertinggi ini adalah dekan. Nah, dekan ini memiliki 3 wakil, yaitu wakil dekan pertama, yaitu di bidang akademik, lalu wakil dekan kedua, itu di bidang kepegawaian, keuangan, dan umum. Lalu ada wakil dekan tiga, ini di bidang kemahasiswaan dan alumni. Boleh selindia selanjutnya. Nah, di dalam fakultas terdiri dari 2 koordinator layanan. Nah, yang pertama ada koordinator satu. Koordinator satu ini melayani di bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, di bidang koordinator satu ini dipegang oleh Ibu Fatihah selaku narasumber pada wawancara Anjang Sana yang kami laksanakan. Lalu ada koordinator 2 itu di bidang layanan umum, kepegawaian, dan keuangan. Nah, di sini koordinator 2 ini dipegang oleh Ibu Efridawati. Boleh selanjutnya. Nah, di sini di bawah koordinator administrasi akademik dan kemahasiswaan atau kita singkat sebagai Akamawa, terdapat 5 orang staf. Itu yaitu ada 3 orang staf bagian akademik dan 2 orang staf bagian kemahasiswaan. Boleh dia selanjutnya. Koordinator layanan umum ini ada 3 bidang. Yang pertama di bidang perlengkapan, yang kedua koordinator bidang kepegawaian, dan yang ketiga ada koordinator di bidang keuangan. Boleh dia selanjutnya.
Nah, koordinator layanan bidang akademik dan kemahasiswaan ini berada di bawah Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 3. Wakil Dekan ini disingkat sebagai WD. WD 1 dan WD 3. Nah, ini yang dipegang oleh Ibu Fatihah tadi, Koordinator Layanan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Sedangkan yang Koordinator Layanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan ini berada di bawah Wakil Dekan 2, yaitu Ibu Efridawati yang tadi Ibu dijelaskan oleh Ibu Fatihah. Boleh Selindia selanjutnya? Nah, di sini kita beralih tentang mendaftar beasiswa, teman-teman. Nah, di sini beasiswa, info-info beasiswa itu didapat dari Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat atau disingkat sebagai Bakhum. Nah, dari Bakhum ini lalu berlanjut ke admin prodi, lalu admin prodi melanjutkan ke angkatan melalui grup angkatan untuk disebar berita tentang beasiswa tersebut. Nah, terkait surat keterangan aktif kuliah, lalu cetak kartu hasil studi atau KHS, itu bisa melalui si Permawa atau sistem persurat mahasiswa. Nah, ini si Permawa diisi melalui aplikasi. Jadi kita tinggal mengisi biodata saja melalui sebuah aplikasi dari si Permawa. Nah, ini ada catatan nih yang harus kita ingat selaku mahasiswa. Syarat untuk mengikuti beasiswa ini atau mendaftar beasiswa ini, kita harus mahasiswa aktif, tidak boleh mahasiswa yang mangkir atau tidak kuliah. Nah, oleh karena itu, karena sebagai mahasiswa aktif, kita harus membayar UKT. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya, silakan dilanjut oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, saya dilanjutkan. Selanjutnya ada fokus pelayanan dari koordinator layanan dan waktu untuk mahasiswa dan dosen. Akmala terfokus untuk membantu mahasiswa seperti misalnya saat ada kendala atau nilai yang terblokir. Jika ada mahasiswa yang terkendala dengan UKT, itu biasanya karena terblokir. Seperti contohnya jika UKT-nya menunggak di Siakat, nilainya akan terblokir 1 semester dan itu dapat mempengaruhi terutama kalau mahasiswa mau mengajukan beasiswa. Karena otomatis jumlah SKS yang sudah ditempuh akan berkurang dengan nilai yang saat itu terblokir. Koordinator layanan akan membantu caranya mahasiswa bisa langsung mengajukan ke admin prodi dan melapor terkait masalah tersebut. Boleh slide selanjutnya. Selanjutnya, Akmala akan membantu sebagai penghubung antara mahasiswa dengan Pustikom untuk membuka blokir itu. Terkait misalkan ada tunggakan yang ingin dibayar, Akmala akan membantu asalkan mahasiswa itu memiliki data yang lengkap seperti sekarang lengkap, lalu nanti di screenshot diberi nama, nanti Akmala akan mengkoordinasikan ke Pustikom. Begitu juga pada saat mau ujian skripsi, Akmala akan menjadi jembatan antara mahasiswa dengan bakunya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya adalah administrasi akademik kemahasiswaan berfokus pada administrasi akademik dan kemahasiswaan universitas UNJ berfokus pada berbagai hal untuk memastikan operasi universitas berjalan lancar dan mendukung pengalaman belajar mahasiswa. Administrasi akademik dan kemahasiswaan berfokus pada yang pertama ada registrasi dan pendaftaran, mengurus proses penerimaan mahasiswa baru, registrasi mata kuliah, dan administrasi yang terkait.
Yang kedua yaitu berfokus pada pengelolaan kurikulum. Di sini untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum akademik termasuk pemilihan mata kuliah dan jadwal perkuliahan. Kemudian berfokus pada kemahasiswaan, menyediakan berbagai layanan dan fasilitas untuk mendukung kehidupan mahasiswa di luar kelas seperti kegiatan sosial, organisasi mahasiswa, dan pelayanan kesehatan mahasiswa. Kemudian berfokus pada manajemen kampus, untuk mengelola infrastruktur fisik universitas termasuk fasilitas belajar, perpustakaan, dan ruang kuliah. Kemudian pengawasan akademik, memastikan keputusan terhadap kebijakan akademik universitas seperti aturan, penilaian, tata tertib akademik, dan standar kehadiran. Yang terakhir yaitu berfokus pada pelayanan akademik, yaitu menyediakan dukungan kepada masyarakat terkait proses akademik seperti konseling akademik, penasehat akademik, dan bantuan registrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya itu mengenai kendala atau kesulitan yang dialami oleh koordinator layanan akademik dan kemahasiswaan FBS ini. Yang pertama adalah adanya mahasiswa yang tidak amanah. Contohnya itu dalam ketika mahasiswa mendapatkan keringanan UKT gitu. Cicilannya itu dapat diangsur. Di awal itu harus membayar 50%, yang seharusnya pada seminggu sebelum lunas, mahasiswa itu bisa membayarkan lagi 50%, tetapi nyatanya masih banyak mahasiswa yang tidak melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, ada penyelesaian pemberkasan online untuk kepentingan wisuda yang lama. Ini maksudnya adalah ketika koordinator layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan FBS ini sudah memberikan waktu atau lini masa yang sesuai gitu untuk pemenuhan pemberkasan online ini, tetapi masih banyak mahasiswa yang menyepelekan atau mengisinya itu, melengkapinya itu di waktu akhir-akhir mendekati deadline penutupan tersebut. Maka hal ini itu menjadi kendala yang dialami oleh koordinator karena ketika terjadi kesalahan, prosesnya itu akan rumit lagi untuk memperbaiki hal yang salah tersebut. Yang ketiga itu ada sulitnya komunikasi dengan mahasiswa. Dan yang keempat ada pengisian biodata yang masih salah. Ini berkaitan dengan sosialisasi dalam pengisian biodata pada awal masuknya mahasiswa baru ke Universitas Negeri Jakarta. Karena sulitnya atau tidak adanya komunikasi secara langsung dalam pengoperasian atau tutorial langsung gitu untuk mengisi biodata tersebut, koordinator layanan administrasi akademik dan kemahasiswa UNJ ini merasa sulit untuk membersamai mahasiswa dalam mengisi biodata tersebut karena mahasiswa masih kurang mengerti atau kurang paham karena kan baru masuk ya, jadi masih agak bingung-bingung gitu. Kalau misalkan diajarkan atau diberikan tutorial melalui YouTube, itu ternyata masih ada aja mahasiswa yang belum mengerti sepenuhnya sehingga biodata yang diisi itu masih salah. Nah, ketika biodata yang isi ini masih salah, itu menjadi kendala atau kesulitan yang dialami oleh koordinator layanan akademik dan kemahasiswaan FBS ini dalam memperbaikinya karena prosesnya itu ternyata sulit, harus ke PDDikti dan segala macamnya. Ini menjadi kendala yang dialami oleh koordinator akademik dan administrasi dan kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta. Baik, selanjutnya. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, sekiranya itu saja hasil yang dapat kami terima tentang
apa saja hasil wawancara kami kepada Ibu Fatia. Apresiasi sebesar-besarnya kepada Koordinator Layanan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai narasumber kami hari ini, yaitu Ibu Fatia, dan teman-teman dan kakak-kakak semua yang telah membersamai kelompok satu ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi